pada sebuah ilmu baru, pada sebuah data baru, masukin ke kotak tidak tahu. Karena itu satu-satunya kotak yang membawa pada tahu. Ya harus dihikmahi. Umpamanya kayak corona sekarang ini, menurut saya itu adalah ada satu fase orang harus berhenti, harus melakukan hikmah. Manusianya. Jadi hutan linnas, jelas itu manusianya. Kira-kira menurut Mas Abrang itu apa sih sebenarnya yang paling murni gitu ya, yang paling murni tapi mungkin selama ini belum dilihat merupakan sumbangan agama terhadap seseorang untuk membangun society gitu, yang tidak berbenturan dengan individu-individu yang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Jadi sumbangan yang yang manfaat, ya murni, yang tidak selama ini kita bayangkan gitu lah. Karena aku tidak tahu bayanganmu ya tidak kira-kira. Sepemahaman saya membacanya sekarang kan hierarkinya gini, manusia punya agama, terus di society. Iya. Nah, hierarkinya di society, kemudian nanti ada agama politik, agama kultural dan seterusnya itu tadi. Kalau sepemahaman saya sih kebalik jane. Agama itu justru nempelnya di manusia nih, di bawah manusia ini justru. Jadi outputnya mau politik, mau seni, mau segala macam itu kan output dari manusianya. Tapi kalau misalnya gini, kalau sains menyediakan science attitude, di mana orangnya skeptis mencari mendistilasi informasi sedemikian rupa dengan attitude science, agama juga menyediakan attitude. Ada religion attitude. Ada religion attitude juga. Itu justru nggak kompleks. Itu manusia sing berprasangka baik, manusia sing tawakal, manusia sing takwa, itu belum ada hubungannya sama society sama sekali itu. Itu dia bagaimana agama memperbaiki, mengasah manusianya. Jadi ketika manusia sudah terasah dengan religion attitude itu, masuk ke society mau jadi apapun no problem, dan akan sangat mewarnai society, karena society terdiri dari para manusianya. Kalau manusia diwarnai oleh attitude religion itu juga bukan kepentingannya ya, tapi attitude dia sebagai manusia itu piye toh menurut agama itu. Kalau dia mengasah dirinya dengan itu, dia mau diletakkan dimanapun di society pasti memberi manfaat positif, kontribusi, karena di luarnya sudah dikasih garis nih sama agama nih. Kamu kalau masuk society mesti lomba nih, nggak apa-apa lomba, tapi lomba dalam kebaikan. Ya kan? Saya ngembangkan pertanyaannya Helmi ya. Kan dasarnya Allah itu memang kasih, oleh orang modern disebut di dalam hukum alam, atau kita menyebut sunatullah. Jadi Allah memang kasih bahwa setiap makhluknya itu punya naluri untuk berkompetisi, naluri untuk menang, naluri untuk berkuasa, naluri untuk itu, yang kemudian nanti dikategorikan ada mutmainnah, ada nafsul mutmainnah, ada amarah, ada sufiyah, ada segala macam itu. Jadi saya kira kalau kita memakai agama, kita memahami itu dulu. Jadi gen kita itu sebenarnya oleh Allah diisi apa saja. Ya. Nah, tapi kan Allah sudah memberi jalannya. Hal-hal yang kamu bisa jangkau, kamu harus adil dan seimbang di dalam mengelmuinya dan mengetahui dengan pengetahuannya. Hal-hal yang kamu tidak bisa menjangkau, kamu menjalannya dengan iman, takwa, tawakal dan seterusnya. Sejauh yang Sabrang alami, termasuk Mas Toto ya kan, Mas Toto kan kalau istilah orang sekarang disebut mu'alaf, meskipun ini tidak berarti dulu ateis ya. Maksud saya, Mas Toto kan orang yang paling mengalami betapa agama berguna bagi dia sebagai manusia, kan gitu. Terus dari Sabrang kita tanya, seberapa jauh sebenarnya orang agama ini tidak hidup dalam agama, tapi hidup di dalam sunatullahnya, hidup dalam hukum alamnya yang tidak dibijaksanai, tidak diilmui dengan pengetahuan-pengetahuan agama. Ya, karena kan mereka kan ngertinya itu tadi Bang, yang tangible, yang kasat mata, yang kelihatan. Parameter mereka kan berada pada hierarki yang paling rendah. Padahal agama itu kan jelas.
Kamu kan nggak bisa ngurusin masa depan, jangkauanmu kan rendah. Kamu 5 hari lagi terjadi apa kamu nggak tahu kok. Kalau agama kan memberi sampai ke akhirat. Jadi bahkan agama memberitahukan hal-hal mengenai sesudah mati. Kalau kita nggak beragama kan selesai ketika mati pandangan kita. Tapi agama justru mati adalah awal dari kehidupan baru yang lebih abadi kan begitu kalau agama. Nah dari situ kan Sabrang bisa mengelaborasi bahwa kesalahan utama itu apa, Brang? Mungkin sebelum Sabrang ya. Ya, Pak. Saya sih melihatnya begini. Saya melihatnya kalau pakai tradisi teologi yang memerdekakan manusia, agama itu posisinya ada pada refleksinya itu. Jadi seluruh permainan sepak bola manusia itu wis mungkin ya ono sing teman-teman, ono sing sliding-slidingan, ono sing mungkin baik-baikan dan sebagainya. Itu akhirnya harus sampai kepada refleksi agama, refleksi teologis. Jadi di situ jadi kayak wasitnya mestinya di situ, malah posisinya agama ya ada pada wasit, tapi itu menungso iki. Wasitnya ada pada nilai-nilai. Makanya sering setelah melampaui tadi pergulatan itu yang terakhir bikin refleksi teologis tadi. Kalau di aplikasi maksudnya Mas Toto mungkin bahwa para tokoh-tokoh agama itu seharusnya bersikap lebih bijaksana terhadap perkembangan zaman, politik, pemilu, pilkada dan seterusnya, kira-kira seperti itu kan. Sabrang kan generasinya berbeda, dia kan bisa melihat ini secara lebih jernih karena apa? Karena dia orang sains, Sabrang orang sains, dan kita katakanlah kita ini kan mengerti masa depan tapi hanya dengan kepercayaan. Sementara Sabrang kan mengerti masa silam sampai hari ini tapi dengan pengetahuan dan ilmu. Artinya kita sepakat bahwa agama itu untuk kebaikan. Itu sing ora. Ya itu ikatan kedua dari Tuhan. Jimaiyah kan untuk kamu pandai itu tidak laku di depan Tuhan. Kamu kaya, kamu berkuasa, kamu hebat itu tidak, sakti itu tidak laku. Yang laku adalah kamu baik. Makanya metode yang ditawarkan Tuhan adalah fastabiqul khairat tadi, Bro. Spektrum al khairat itu, fastabiqul khairat itu seberapa luas, atau mulai dari hal yang seperti apa sampai sejauh apa yang mungkin bisa dilakukan manusia yang implikasinya ke society yang apa? Nah aku ndelok gini ya, apa diversity, apa keberagaman itu kan berlaku pada semua level of abstraksi, dari beragaman fisik, keberagaman pengetahuan, keberagaman konsep dan seterusnya itu tadi. Nah di sini keberagaman itu juga menghasilkan tabrakan hipotesis itu tadi. Ono pemimpin agama sing tapi sebenarnya menggunakan agama untuk peperangan politik, ada yang seperti itu. Ono pemimpin agama sing ngerti apa namanya, memang mendorong kebaikan, lomba dalam kebaikan itu juga ada. Tapi memang keadaan sekarang yang kompatibel dengan cuaca adalah sing terkenal, sing memang bermain di politik itu, misalnya seperti itu. Kalau saya melihat premis agama itu gini, agama menyediakan sebuah metodologi di mana kue aman yang akhirat ki juga menghasilkan yang terbaik di dunia sebenarnya. Nah agama kan ngomong kue nguyak akhirat, dunia mesti dikei, kan gitu. Itu saya melihat, itu melihat secara saya melihat secara real. Ada rumus sangat jelas dari Rasulullah itu, bahwa kita tuh hidup itu kan berhijrah. Terus barang siapa berhijrah ke dunia maka dia paling jauh mendapatkan dunia. Barang siapa berhijrah ke akhirat maka dia mendapatkan akhirat dan dunia. Dan dunia. Kan gitu. Saya melihat itu secara real sebenarnya. Bagaimana yang ditawarkan agama sebagai konseptual mematangkan diri manusia dan menghasilkan emergence itu akan menghasilkan sebuah society yang sangat baik, yang ideal, yang pelakunya semua juga masuk ke surga. Nah, ini satu line sebenarnya. Cuman yang kita tidak waspada adalah beda ketika kita ngomong diri dan manusia. Karena kalau diri umurnya kan pendek. Umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun. Kalau sekarang angka harapan hidupnya segitu. Tapi kalau kita ngomong manusia, ini kan generasi demi generasi. Bergenerasi. Jadi
Kalau kita menjalankan itu, kita bisa ngelihat arah generasi sekarang, generasi berikutnya seperti apa, generasi menuju yang ideal itu tadi. Dalam jarak pandang yang segitu jauh, manusia ini nggak bisa ngelihat nih. Wong kita misalnya ngelihat IQ liquid ya, IQ yang fluid IQ itu aja naik turun. Kamu IQ yang crystallized yang dibawa sejak lahir ya stabil segitu, tapi ada di umurnya tambah tinggi IQ-nya tambah turun IQ-nya, itu juga compatibility terhadap zamannya juga berubah secara satu manusia. Terus ada nggak rule nih yang nyambung di antara semua generasi yang arahnya menghasilkan sebuah society yang ideal dan semua pelakunya masuk surga itu tadi. Jadi kebaikan dunia dan akhirat itu satu garis. Menurut saya agama menyediakan path itu, jalan itu. Jadi nek kowe tujuan meneng akhirat kae, mesti arahe rono iki. Walaupun satu hidupmu mungkin cuma 2 langkah, tapi generasi berikutnya akan 2 langkah yang lebih mendekati, generasi berikutnya 2 langkah yang lebih mendekati. Nah, kontinuasi terhadap sebuah konsep ini kalau diletakkan pada pengetahuan akan terjadi degradasi. Akan terjadi degradasi karena ada tabrakan dengan perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan. Jadi kan harus ada garis merah sing nggawa pada sepanjang generasi, dan itu hanya bisa diletakkan pada attitude manusianya itu, yang nir waktu. Nah, kebaikan kan mau sekarang, mau masa depan, mau masa lalu ya kebaikan. Ekspresinya tergantung pada nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan, cuman ekspresinya mungkin gue internet dan berbeda mungkin ekspresinya, tapi core-nya sama. Nah, agama menyediakan core itu menurut saya. Ini mungkin Sabrang bisa mendetailkan ya. Kalau saya belajar Nabi di Madinah itu, terutama ketika keluar Piagam Madinah, salah satu klausul awal itu kan siapa yang membuat Piagam Madinah adalah orang, umat atau masyarakat yang hidupnya tergantung dengan Allah. Nah, Allah ini iso Yehowa, iso sopo Nabi Muhammad ora peduli. Sing penting orientasinya itu dalam rangka tadi membangun kebaikan hidup yang lebih baik. Ojo bukan ora peduli, toleran. Rasulullah toleran. Ya. Jadi intinya itu sebetulnya. Ini saya pertegas dengan kita pernah diskusi mengenai bahwa sekarang kalau agama itu Islam itu Al-Qur'an misalnya ya, yang narasi dari Allah ya. Itu kan jelas manualnya bilang bahwa itu hudan linnas. Jadi petunjuk untuk manusia, bukan petunjuk untuk ulama, untuk pemerintah, untuk NU, Muhammadiyah, kelompok-kelompok, tapi itu untuk manusianya. Jadi hudan linnas, jelas itu manusianya. Nah, selama ini kan seluruh perilaku keagamaan kita tidak memaintain untuk menunjuk manusianya tadi itu. Nah, nanti manusia ini baru ada gradasi, ada kualifikasi, misalnya ada manusia yang bertakwa dan tidak, hudan lil muttaqin, ada manusia yang beriman tidak, hudan lil ladzina amanu misalnya. Dengan catatan bahwa fastabiqulnya bukan khair tapi khairat. Jadi fastabiq itu berlomba-lombalah, istabiku khair itu satu tapi khairat ini khairat jadi jamak, jadi begitu kompleksnya, begitu luasnya, sehingga supaya tidak tabrakan ya kita butuh bil hikmah, kita butuh kebijaksanaan, kita butuh kematangan, butuh kerendahan hatian, butuh segala macam yang selama ini tidak kita praktekkan karena kita sangat tidak bijaksana di dalam menjalankan society, kita sangat tidak rendah hati, dan kita sangat tidak objektif. Jadi padahal kan bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi itu metode berikutnya. Tadi fastabiqul khair, tapi khairnya tidak bisa dipakai di ud'u-nya. Jadi untuk supaya kamu bisa menemukan ketentraman society, harapan society terpelihara, stabilitas, regenerasi yang lebih baik, itu dibutuhkan kebaikan yang sangat kompleks. Khairat itu harus dibijaksanai bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah ini juga dasar, itu perilaku dan perlakuan yang sebaik-baiknya. Ya. Mau'izah itu kan perlakuan ya. Perlakuan, jadi treatment. Jadi kalau dalam tradisi refleksi kan disebut lesson learn itu apa sih?
apa hikmah yang Ya, bisa diambil itu apa. Nah itu mestinya seluruh apa namanya pertikaian, seluruh yang dilakukan itu harus selalu berhenti di situ. Saya kira ora mandek ngono cak iki terus. Nah, iya, karena selama ini kan lesson learn itu apa namanya, kan itu kan nomor siji kan ngerungokke to. Ya. Nomor satu kan mendengarkan, dan itu kan tradisi yang sangat langka di dalam Islamic society ya. Karena semua orang disuruh mendengarkan. Tidak pernah yang didengarkan itu mendengarkan, dan itu sebabnya kita bikin sinau bareng. Supaya kita menempuh satu tahap untuk saling mendengarkan dulu, supaya nanti kita pinter mendengarkan daripada pinter ngomong, pinter menasehati, kan begitu. Apakah al-hikmah itu termasuk bagian dari attitude atau religion attitude yang coba dibentukkan oleh agama kepada manusia? Oh, itu attitude semua narasi realitas, mau sains, mau agama, mau apapun, itu pasti melalui proses hikmah itu. Karena proses hikmah itu adalah jembatan untuk merevisi teori dan ilmu yang dia miliki sebelumnya. Nek tidak ada jembatan revisi, yo tidak tambah baik wonge posisine. Jadi dengan narasi apapun sesungguhnya manusia harus ingat ya bahwa dia punya mekanisme hikmah itu ya. Karena tidak mungkin manusia langsung pada sebuah kondisi yang ideal. Jadi itu termasuk yang saya sebut ayat yang tidak difirmankan. Sebab kan itu kan panggillah, tidak ada siapanya, tidak ada subjeknya, tidak ada objeknya. Ud'u ilah gitu tok. Ud'u man. Gitu kan seharusnya kan ud'u siapa? Ila sabili rabbika. Tapi Tuhan kan tidak menyebut itu berarti dia memang pintu. Kita harus memasuki pintu itu. Pasti ada siapanya, pasti ada sasarannya. Nah ternyata menurut Sabrang, religion attitude itu juga sangat perlu dimiliki oleh semua, oleh para saintis. Dengan narasinya. Karena saintis membutuhkan, saintis akan gagal kalau dia umuk ya, kalau dia takabur, kalau dia menang dewe gitu kan. Maka dibutuhkan tawadhu, dibutuhkan bil hikmah kan gitu. Ini ono istilah sing apa banyak, walaupun kebenarannya belum diketahui, tapi quote-quote yang terkenal. Misalnya ngomong bahwa Thomas Alva Edison itu berhasil membuat lampu boklam itu pada percobaan yang ke-100. 99 kali gagal. Kalau itu tidak punya attitude hikmah, kerendahan hati, istiqomah, menjaga harapan, ya nggak akan sampai pada posisi itu juga. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwa pengetahuan agama sama attitude agama itu tadi, attitude yang pengen dibangun sama agama, attitude jadi, yang dibangun agama. Kesimpulan dari Sabrang, seluruh pekerjaan manusia membutuhkan religion attitude, yang membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, istiqomah, berlomba dalam kebaikan, mencari hikmah tanpa henti. Orang harus sudah punya software itu, mau masuk dunia manapun, wis ra iso kalah dek lebih ya. Orang dia setiap pengalamannya diolah menjadi sesuatu yang itu pun tidak kalah menangnya Jawa ya. Menang tanpa ngasorake. Ya. Gampangnya saya tuh penasaran, jadi ciri-ciri dalam tanda petik ini kasar istilah ciri-ciri orang-orang yang beragama itu ya bisa diukur seberapa dia memiliki skill menghikmai sesuatu atau kebijaksanaan. Bisa dibilang begitu enggak? Itu salah satu komponen yang penting untuk dilihat. Nah, aku kalau saya pribadi melihat attitude religion itu dari stability dia. Dari stability gini. Seberapa koneksi dia sama, seberapa terpengaruh dia sama dunia. Menurut saya orang yang punya attitude religion itu karena koneknya sudah sama jagat, sama Tuhan. Jadi kejadian di dunia tidak gampang bikin dia sedih, tidak bikin dia gampang senang, tidak bikin dia gampang putus asa, tidak gampang bikin marah, ora kagetan, ya kalau Jawa ya. Ora kagetan, ora gumunan, ora. Jadi ketergantungannya kepada dunia sekitar. Jadi lesson learn apa hikmah atau refleksi itu adalah sakjane ya metode metode untuk ya bisa sampai akselerasi jadi kematangan dia. Jadi akhirnya bisa jadi akan lahir inovasi di situ karena melakukan apa namanya? Itu ada lagunya Simon and Garfunkel dan ada yang hearing without listening, Frank. Mendengar tapi tidak mendengarkan.
mendengar tanpa mendengarkan. Kalau dalam Islam kan sami'a tapi tidak istami yasma walakin la yastami. Mendengar tapi tidak menyimak bahasanya. Ya. Jadi hearing without listening. yastami kan fa idza quri'al qur'anu fastami'u bukan fasma'u. Fastamu itu ada disiplin ke dalam, ada disiplin kekhusyukan, ada disiplin kontemplatif. Karena kalau yasma cuma mendengar, tapi kalau yastami itu menyimak, mengkhusyui di dalam menyimak itu. Nah, memang saat-saat menghikmai itu bisa secara waktu bisa dirancang oleh kita manusia, tapi juga bisa saja alam yang sudah kasih ini ya harus dihikmai. Umpamanya kayak corona sekarang ini, menurut saya itu adalah ada satu fase orang harus berhenti, harus melakukan hikmah. Saya melihat penghikmahan itu amat sangat penting sampai di alam juga. Misalnya ada siang, ada malam, ada pengalaman, ada perenungan, ada apa namanya, yang kamu alami setiap hari itu kan dari skrip yang kamu buat. Malam ngalami perenungan. Bahkan bukan hanya manusia ya, Brang ya. Mutasi atau pertumbuhan setiap spesies apa binatang atau tumbuhan kan sebenarnya berdasarkan penghikmahan sebenarnya. Misalnya ada sekian kucing yang di daerah sana dia lahir dari kucing yang gimana, semua karena ada mekanisme hikmah, ada mekanisme pembijaksanaan tadi itu. Ada feedback loop antara manusia yang hidup dan alam yang dihidupinya gitu. Ada kalau makhluk biasa sih makhluk biasa hewan-hewan itu feedback loopnya ke alam tidak terlalu besar, dia lebih terpengaruh pada alam. Nah, manusia feedback loopnya ke alam lumayan gede dengan teknologi sehingga mengubah iklim dan seterusnya, bahkan menguasai ya tak kabur itu dan pasti hancur dia. Wong dia bagian dari alam kok. Nah, manusia modern kan tidak merasa bagian dari alam. Alam adalah orang lain atau makhluk yang lain gitu. Padahal manusia adalah alam plus kan gitu aja, Bang. Kita sangat bagian dari alam. Dan kita juga membuat alam yang berbeda sebenarnya manusia. Manusia menciptakan alam abstraksi. Hukum ki apa nek alam? Apa? Nek alam abstraksi, bikin peraturan-peraturan, bikin sedemikian rupa itu kan alam yang dibuat oleh manusia berdasarkan kemampuan abstraksi berbahasanya itu tadi. Itu hukum abstraksi alam abstraksi manusia dan manusia iki feedback loopnya jauh lebih dinamis dan lebih cepat. Itu yang mengarahkan arah society seperti apa pada tatanan sosial, justru alam yang itu yang paling besar sebenarnya. Nah, sementara di dalam konteks agama tadi sebetulnya kan hubungan paling eratnya adalah hukum sebab akibat itu sebenarnya, yang manusia bisa mempengaruhi macam-macam, tetapi ini ada hukum sebab akibat yang nggak bisa kalau kamu serakah ya ini akan bekerja, jadi nggak bisa karena manusia itu bagian dari alam, dia tidak mungkin melanggar alam, dia tidak mungkin melawan alam, tidak mungkin melanggar hukum alam. Jadi dan kalau kita mengenal hukum alam sebagai sunatullah, dia tidak mungkin melanggar ketentuan dan tradisi Tuhan kan gitu. Nah, sekarang kalau untuk mengakhiri ini saya minta Sabrang berangkat dari sini, Brang. Waktu SD, SMP, SMA kita kan kenal ada peribahasa, ada religion without science is lumpuh. Tapi kalau science without religion is blind, buta. Kui mungkin penjelasanmu mungkin bisa berbeda. Jadi agama tanpa sains dia lumpuh, tapi kalau sains tanpa agama dia buta. Itu ada peribahasa seperti itu. Einstein kalau tidak salah yang bilang. Itu lali aku. Nah, apa Hawking ya ngomong? Lali aku. Betul. Bukan ya? Udah agak lama kok. Oh, suwe-suwe ya. Aku lali siapa sih ngomong, tapi prinsipnya aku setuju itu. Prinsipnya setuju itu karena tadi saya sempat ngomong tentang komplementer itu. Narasi realitas itu komplementer seharusnya, bukan substitusi. Dan perdebatan tentang ekstremitas terhadap agama sama ekstremitas terhadap sains, menurutku lagi-lagi berakar pada kurang dolan. Saintis wampuh kemudian megang agama dengan argumentasi sainsnya yono,
Francis Collins nek arep maca apik banget iku juga. Terus ada kemudian sing wong apa jenenge agama terus kemudian sinau sains yo ilang agamane yo ono. Itu jadi kalau kita mau pakai parameter itu dalam society tidak ada standar rule juga. Jadi kalau mau pakai sebuah peraturan untuk menata hierarki dalam society yang universal bisa dipakai semua manusia, bukanlah pada klaim kebenaran narasi realitasnya, tapi pada fungsi dari narasi realitas tersebut itu terhadap orang lain. Balik-baliknya ke manfaat. Jadi kalau katakanlah agak disimpulkan, sebenarnya kan seluruh tabrakan-tabrakan yang terjadi di abad ini, apakah politik, apakah golongan, apakah terorisme atau apapun, atau mungkin khilafiyah, ikhtilafiyah, aliran-aliran sesat-sesat dan seterusnya, itu sebenarnya yang salah apa, Brang? Yang salah itu misalnya orang agama sendiri tidak memahami agamanya sebenarnya, tidak melihat tempat agamanya itu di situ. Kalau nyun sewu, kalau saya melihatnya karena tadi aku rasa seneng bener salah ya, karena aku sendiri pribadi tidak seneng bener salah. Itu yang akan menghakimi salah akan alam kok. Karena sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam, orang suwe mesti mati dewi. Kayak sebab akibat. Sebab akibat itu tadi. Gue ngomongnya ngakune Islam sedemikian rupa, tapi ternyata gue ya ora Islam banget. Gue nggak jauh juga mati sendiri. Berdasarkan waktu sebagai wasit, gue mati dewi juga. Substitusinya aku tahu ngomong ini. Misalnya kekerasan atau syariat yang kaku, bid'ah, makruh, haram yang terlalu teknis, pragmatis, dan terlalu tidak di ranah agama, tidak di ranah hikmah gitu ya. Itu aku ngarani, itu nggak bisa hidup lama karena orang itu tidak kerasan kalau pengap terus. Karena dia pengap, dengan itu dia pengap, sesak gitu. Jadi dia nanti akan ditinggal sendiri, dia akan bubar sendiri kan gitu. Jadi sekolah aku ya, Allah ki jane ki wis gawe sistem kontrol gitu gawe. Nah, yang jadi soal sistem kontrol itu juga diambil alih oleh manusia yang punya kepentingan itu sebenarnya kompetitifness tadi. Jadi paling gampang kan gini, yang dibuat oleh manusia yang paling segaris sama sistem kontrolnya Tuhan, dia yang akan bertahan paling lama kan. Tapi bukan menang sekarang atau kapan loh. Ini perlu digarisbawahi. Kemenangan agama itu bukan kemenangan agama ya. Aku ngomong menang itu kemenangan tapi membuktikan bagaimana efektivitas agama tidak dengan sentimen Islam Kristen bukan. Agama dalam arti bahwa Allah itu bikin konsep gitu kan. Bikin konsep atas kehidupan ini kan begitu. Itu akan terbuktinya pada jangka waktu yang panjang. Bukan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, enggak gitu. Kita evolusinya panjang soalnya. Saya minta lagi Om 1, 2 atau 3 kalimat yang mudah-mudahan bisa memberikan tawaran yang menarik buat teman-teman semua, dan itu kita kembali ke topik utama kita, bukan topik maksudnya garis dari seluruh yang kita bicarakan itu mengenai bias ilmu, pengetahuan dan agama. Mungkin bisa kita tambahkan society tadi. Dari keempat ini tadi itu apa yang mungkin Om Sabrang bisa sampaikan untuk teman-teman semua? Mungkin dalam lingkup Ma'iyah aja. Ya, termasuk kenapa Ma'iyah itu tawaran kayak apa? Oke. Kalau saya nyambungnya gini, itu empat-empatnya titik kebersamaannya antara ilmu, pengetahuan, society dan agama itu satu. Dalam setiap manusia titik garis merahnya adalah semua bersandar pada diri ini. Pada individualitas manusianya. Jadi kalau kamu nyari ilmu yang relevan buat perilakumu, kalau kamu punya pengetahuan, kumpulkan yang memang relevan untuk perilakumu pada society. Pada society, buktikan bahwa ilmu yang kau kumpulkan punya menambah positif atau kontribusi kepada kamu society. Kontrol jangan sampai yang dari society menyerbu kamu sesuatu yang tidak kompatibel dan tidak, yang malah merusak dirimu, tidak mententramkan dan tidak memberi harapan. Jadi ada manajemen yang itu. Ya. Untuk manajemen itu saya tawarkan 1 kotak. Dalam manusia biasanya 2 kotak yang paling sering dipakai adalah kotak percaya dan kotak tidak percaya. Terhadap pengetahuan baru, terhadap ilmu baru, langsung dimasukin kotak percaya sama kotak tidak percaya. Ada kotak ketiga yang jarang dipakai ini.
namanya kotak tidak tahu. Jadi kalau memang pada sebuah ilmu baru, pada sebuah data baru, masukin ke kotak tidak tahu. Karena itu satu-satunya kotak yang membawa pada tahu. Kotak percaya itu tidak membawa pada kotak tahu, tidak percaya tidak membawa pada kotak tahu. Yang membawa pada kotak tahu hanyalah pada kotak Tidak tahu. tidak tahu. Kalau makyah ya sebetulnya upaya untuk mendekatkan pada kebaikan tadi. Nah kalau kita bicara kebaikan ya ini upaya mendekatkan pada kemauan Tuhan. Iya betul. Itu aja. Kalau dikaitkan dengan pemahaman tentang daulat manusia makyah, piye, Bang? Gini kan, jadi nek ono wong ngomong bahwa makyah ki perilakunya apa memperbaiki society apa, makyah tidak bisa menjawab karena makyah pengen segaris mungkin dengan agama. Agama ki apa? Ngejak menungsone. Mendekatkan lah. Ngejak menungsone. Jadi yang baik adalah nek makyah kuwi menungsone, bukan organisasi makyah yang membanggakan aku wis ngene wis ngene. Karena organisasi hanyalah output dari para perilaku manusia. Jadi orang nyatetnya sebagai makyah, nyatetnya sebagai perilaku. Deloke kanca-kanca makyah perannya dalam society-nya masing-masing seperti apa. Ya ini hipotesis yang menurut makyah paling dekat dengan hipotesis yang ditawarkan Yaitu hutan agama. linnas. Jadi kalau kemarin kan kita bicara bukan hutan lil ulama, bukan hutan lil bilad atau balad, gitu. Itu bukan petunjuk untuk negara, bukan petunjuk untuk organisasi, bukan petunjuk untuk ulama, majelis ulama dan seterusnya. Itu petunjuk untuk manusia. Artinya konteks manusia yang berdaulat ini dipakai untuk memulai meletakkan agama dan ilmu pengetahuan pada proporsi yang setepat-tepatnya. Karena tema kita kan menemukan proporsi di antara 4 hal tadi itu. Ilmu, pengetahuan, society, dan agama. Soal attitude, kan ada science attitude, ada religion attitude, ada society attitude. Itu kalau itu kira-kira bedanya apa itu, Bang? Karena seorang pelaku agama jika dia juga harus punya science attitude. Sebab itu bagian dari apa yang disebut hakun. Bagian dari disebut yang disebut kebenaran. Meskipun kebenaran kita tidak paham ya, karena al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Allah dan hanya dipahami oleh Allah sejatinya gitu ya. Tapi kan kalau ada Sabrang kan yang mengatakan ada science attitude dan ada religion attitude. Itu nek pas aku kok podo, nek pas aku human attitude, Bang. Aku melihatnya gini, human attitude adalah 2 tambahan itu. Nah, aku ndelok gambar gini. Science attitude adalah bagaimana ketika ada arah masuk informasi, kamu mendistilasi itu, memfilter itu dengan pola berpikir yang hati-hati terhadap informasi menyerapnya. Jadi arahnya masuk. Kalau religion attitude adalah arahnya keluar. Gue sebagai manusia, gue sing nyenengke wong, sing bermanfaat, sing apa jenenge ngangeni wong sing menginspirasi, demenake sebagai society, sebagai anggota dari society, outputnya adalah manusia yang seperti itu, sehingga mempromosikan kerjasama, mempromosikan silaturahmi, sehingga secara society jadi lebih raket juga. Jadi ada 2 arah, Bagus ya, 2 arah seperti itu, nak bayangan menawarkan konvergensi ya lebih banyak. Iya. Dan itulah yang bergerak ke sanalah makyah sebenarnya kan gitu. Bergerak ke sanalah gimana manusia punya kontrol dengan science attitude-nya terhadap segala sesuatu, tapi dia memastikan bahwa keluarnya Religion attitude. ya warung sama dapur toh, Bang. Nah, science attitude itu di dapur toh. Di dapur, jadi Olah, iya kamu harus mengerti persis mana lombok hijau, mana lombok rawit, mana ini mana itu, nanti keluarnya harus dipastikan fastabiqul khairat kan itu.